Shalom saudari, kita mulai lagi ibadah mingguan kita dan yang pasti adalah suatu tuntunan Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan sedang mulai melakukan sesuatu yang luar biasa dengan memberikan kita masa menuai. Tetapi oleh sebab itu kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang. Tuhan sudah tuntun kita minggu lalu dan minggu ini kita akan melihat bagaimana ataupun apa yang harus kita bangun dengan tema bersiap membangun. Yuk kita mulai aja dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di dalam Yesus kami adalah bagian daripada warga kerajaan Allah dan kami tahu kan selalu ada tuntunan daripadamu. Sebab itu minggu ini juga Tuhan dan seterusnya dalam kehidupan kami, tuntunan pimpinan Tuhan kami lekatkan sehingga kami bisa berjalan bukan dengan keadaan dunia ataupun dipengaruhi dunia, tetapi kami berjalan dengan agenda kerajaan Allah di muka bumi ini, menjadikan kami juga Tuhan menyinari dan mewarnai keadaan di dunia, dan sehingga namamu dipermuliakan Bapa, dan juga Tuhan Yesus Engkau ditinggikan, Roh Kudus berkarya di tengah kami. Terima kasih, kami siap di dalam nama Tuhan kami Yesus. Mari kita siap, katakan amin. Saudara-saudari, kita mulai aja tentang minggu ini yang pasti akan memberkati kita. Tema minggu ini kita lihat adalah bersiap membangun. Dan dari minggu lalu kita sudah lihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan tuntunan bahwa Tuhan mau memberikan masa menuai buat kita. Kita lihat dari Amos 9 ayat 13, bahwa Tuhan berkata masa berkat yang besar akan datang, pekerja masih akan menuai. Ketika tiba waktu membajak sawah lagi, mereka masih akan menginjak-injak buah anggur. Ketika tiba waktu untuk panen baru, anggur manis akan menetes dari pegunungan dan mengalir dari bukit. Wah saudara, suatu janji yang luar biasa, dan ini bukan hanya janji, tetapi inilah apa yang akan terjadi di dalam timetable-nya kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita sudah dapat tuntunan ini, renungkan ini semua. Tetapi untuk itu kita harus siap. Minggu lalu kita belajar bagaimana untuk kita menghalau setiap penghalang yang ada di dalam kita. Dan minggu ini Tuhan menuntun kita lagi saudari, bahwa untuk melihat apa yang harus dibangun, karena segala sesuatu harus dimulai dari kita. Segala sesuatu dimulai dari anak-anak kerajaan Allah saudari. Termasuk juga tentunya adalah membangunnya ini, menuainya ini harus dimulai dari kita. Kita yang harus. Dan saya mau katakan bahwa tidak akan ada yang dituai kalau nggak adanya kita tabur. Nggak ada suatu bangunan yang jadi kalau nggak ada kita mulai membangun. Sebab itu kita melihat. Nah, di dalam membangun, kalau kita mau menuai, ya, maka kita harus punya prinsip. Kamu mau lihat apa nanti jadinya? Kamu mau lihat apa yang dituai? Kamu mau lihat apa yang dibangun? Oke? Nah, prinsip yang pertama saya katakan adalah prinsip what do you want to see? Atau what do you see? Apa yang kita lihat? Ya. Ini sesuai dengan Amsal 23 ayat 7. For as a thing in his heart, so is he. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, apa yang ditaruh di pikiran kita, manusia, demikianlah jadinya kita. Apa yang Anda mau lihat, tergantung daripada apa yang Anda taruh di pikiran. Dan ini adalah suatu prinsip, saudara-saudari. Ini adalah, saya katakan, bukan prinsip, tapi hukum. Sebab itulah terjadi kepada hamba-hamba tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis, saudara. Anda boleh melihat di dalam Yehezkiel misalnya, contohnya ketika Tuhan mau memulihkan bangsa Israel, maka Tuhan memperlihatkan gambaran bait Allah yang baru dengan detailnya, sehingga Yehezkiel kasih unjuk kepada umat Israel bahwa suatu saat dan Tuhan memang sedang membangun Yerusalem yang baru. Dan dikasih gambarannya, bait Allah yang baru, karena saat itu bait Allah mereka sudah dihancurkan oleh Babel, kerajaan Babel. Kemudian Abraham juga, saudara ingat ketika Abraham mau diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan bilang, lihatlah sejauh mana engkau memandang itu yang diberikan, sejauh mana engkau bisa taruh pengharapan dan taruh kepercayaanmu, itu yang Tuhan berikan. Dan bersyukur Abraham adalah bapak orang percaya, dia percaya pada perkataan Tuhan, dan itulah sebabnya kita diberkati hari ini. Kemudian pada Gideon, ketika Tuhan menemukan Gideon yang sedang bersembunyi dari suku yang paling kecil, saudara, dan dia dikatakan malaikat itu berkata,
Ya, salam hai pahlawan yang perkasa. Padahal saat itu dia sedang bersembunyi. Tetapi Tuhan mengasih gambaran apa yang harus Gideon taruh di otaknya, di pikirannya adalah dia adalah pahlawan yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian Anda tahu juga Tuhan pun berkata kepada Petrus, ya, sebelum Petrus melakukan kebodohan menyangkal Yesus, Tuhan sudah bilang sama dia bahwa aku telah berdoa untuk engkau, karena Tuhan berkata bahwa Petrus akan menyangkal dia, tetapi Tuhan berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan sudah menaruh gambaran dalam pikiran Petrus bahwa dia akan bangkit walaupun dia jatuh, dan dia akan dipakai untuk menguatkan orang-orang percaya, saudara-saudari seiman. Demikian juga Paulus, ketika Tuhan panggil, Tuhan sudah kasih gambaran bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran di kerajaan raja, saudari. Sebab itulah Paulus sangat eager, sangat berambisi, sangat aktif untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain, karena dia tahu dia harus memberitakan di kerajaan di muka bumi ini. Sebab itulah Tuhan selalu menaruh gambaran apa yang Anda dan saya hendak akan lihat, akan tuai, saudara. Sebab itu kita mulai harus mendapatkan gambaran ini, menaruh ini di pikiran kita. Apa yang Anda mau lihat ke depan, apa yang Anda mau lihat terjadi, mulailah taruh di gambaran pikiran kita, saudara, di pikiran-pikiran kita ini. Dan oleh sebab itulah jangan heran kalau iblis menyerang imajinasi pikiran kita ini, karena gambaran-gambaran yang kita mau lihat juga adalah suatu kita yang ditaruh Tuhan, diberikan Tuhan di dalam imajinasi kita, saudara. Ya, maka iblis menyerang pikiran ini, kuasa imajinasi ini. Nanti kalau ada waktu kita akan melihat bagaimana power of imagination, kuasa dari imajinasi sesungguhnya datang dari Tuhan, dan itu adalah bagian daripada segambar kita dengan Allah, kuasa untuk menciptakan, mulai dari imajinasi, mulai dari pikiran kita. Iblis mau menyerang ini luar biasa. Menyerangnya, saudara, dia taruh di imajinasi kita, di pikiran kita, berita-berita yang negatif, saudara. Anda juga diserang, saudara. Ini ada beberapa saya kasih unjuk lihat, saudara. Kadang, saudara, ditaruh di pikiran kita adalah luka atau trauma menjadi dominan di kita, sehingga kita selalu hidup dengan trauma, ngelihat yang buruk sehingga susah untuk membayangkan yang baik. Kemudian juga pornografi, ini sangat berbahaya dan itu terjadi sekarang, saudari. Kemudian kita mulai diserang oleh iblis dengan menaruh di pikiran kita hal yang natural saja, hal yang logika dengan keterbatasan. Saya bukan bilang jangan hidup dengan logika, tetapi apa yang menghidupin kita kadang adalah kita membatasi hanya sebatas natural saja. Misalnya pengobatan, kita hanya melihat kalau dokter nggak mampu, medis nggak mampu, berarti itu yang menentukan kita, itu yang ditaruh di pikiran kita. Kita nggak dikasih ataupun juga diserang kuasa Allah seolah seperti tidak mampu, saudara-saudari. Kemudian emosi dan amarah diperbesar, ditaruh, sehingga akhirnya kita hanya melihat bagaimana balas dendam, bagaimana melampiaskan emosi ini. Ya, kemudian ya ini limit keterbatasan sama saja, saya kira-kira sama. Kita hanya melihat keterbatasan diri kita sendiri. Nggak mungkinlah terjadi. Sehingga kita nggak berani untuk melihat gambaran sesuatu yang melampaui dari kemampuan kita ataupun keberadaan kita ini. Ya, kita minggu lalu ngelihat low self-esteem. Sehingga kita rendah diri, sehingga ekspektasi kita rendah. Kita nggak memiliki harapan tinggi, sehingga kita nggak pernah menaruh pikiran-pikiran di mana kita bisa terbang tinggi bersama Tuhan, saudari. Amin. Inilah prinsip yang pertama. What do you see, saudara? Amin. Nah, saya mau kasih Anda suatu gambaran. Ya, karena kita bicara menuai, dan itu juga sama kira-kira dengan, bukan paralelnya adalah membangun. Kalau seorang arsitek, teknik sipil mau membangun saudari, yang dia harus tahu dulu yang pertama, yang dia harus tahu dulu adalah apa yang dia mau bangun, gambaran apa yang mau dia bangun. Sebab itu saya katakan, kalau sekarang dikatakan market, dia buat market,
inilah yang akan dibangun. Contohnya ini, dia akan bangun rumah. Rumahnya berapa lantai, berapa besar, bagaimana bentuk modelnya. Saudara-saudara, inilah yang dia harus lihat. Sebab itu ada alat bantunya, dia bikin market, saudara-saudari. Anda boleh bikin alat bantu, saudara. Apa yang Anda ngelihat ke depan, apa yang Anda ingin lihat ke depan, Anda boleh lihat bikin alat bantu. Mungkin market kita nggak bisa secara fisik, tetapi Anda bisa tulis. Anda bisa tulis supaya otak Anda mulai melihat ini yang akan terjadi. Anda mulai tulis, keluargaku semua berhasil, semua melayani Tuhan. Anda bisa tulis apa yang Tuhan taruh di hati Anda, apa yang diberikan, dianugerahkan kepada kita. Kalau ini sekarang kita bikin sebagai suatu gambaran. Kalau kita mau bangun rumah, kita bikin market. Berapa lantai, berapa besar, berapa luas, modelnya bagaimana. Tujuannya apa, saudari? Tujuannya kita tahu ini, kita harus ikuti ini yang terjadi. Kita bisa berfokus, saudari. Kita bukan orang yang super, sehingga kita serba tahu dan serba bisa cover semua. Kita harus fokus apa yang kita diberikan oleh Tuhan untuk kita lihat ke depan buat kita, saudari. Amin. Dan kalau kita udah tahu market ataupun apa yang kita bangun, yang realisasi yang pertama, seorang yang membangun adalah dia harus prinsip yang kedua, yaitu who do you see? Siapa yang kita lihat, saudari? Ya. Nah, ini penting, saudari. Sebelum kita melangkah mulai mengeksekusi ya apa yang kita bangun, tetapi kita perlu dulu, who do you see? Seorang tukang bangunan, dia kalau membangun, saudari, arsitek sipil, dia udah tahu gambarannya apa yang dia lihat. Kemudian, who do you see? Siapa yang dia lihat dalam dirinya? Dia lihat dia mampu nggak? Kalau dia lihat mampu, maka itu akan terjadi. Kemudian dia juga mungkin lihat siapa yang pemberi dana, siapa pemilik modal, mampu nggak biayain. Nah, seperti itu, saudari. Nah, ini juga prinsip yang sama ataupun hukum. Tuhan bekerja dengan cara begini. Ini terjadi kepada Daud, saudara-saudari. Anda ingat Daud, saudara? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26, ketika orang Israel melihat Goliat, mereka melihat orang yang besar, tinggi besar, dan tidak mungkin dikalahkan, mereka gentar dan lari bahkan dengar suaranya. Tetapi Daud berkata, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini, yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Mereka secara fisik natural melihat hal yang sama. Tetapi Daud mengatakan ini orang tak bersunat, dan dia melihat, who do you see? Dia melihat Allah yang hidup bersama dia, saudara-saudari. Ya, amin. Daud melihat bahwa ada Tuhan semesta alam bersama dia. Dan si Goliat ini hanya orang tak bersunat, tetapi orang Israel melihat ya Goliat ini sukar dikalahkan, tinggi besar, mustahil. Dan bahkan juga di dalam Yudas, saudara, murid Yesus, saudara-saudari, ini pun juga sama. Lalu mungkin Anda bertanya, kenapa bahkan Yudas? Ya, saudara lihat, Yudas pun melihat, dimulai dengan melihat. Anda ngelihat dalam Yohanes 12, 4 dan 6, Yudas adalah bendahara daripada Yesus, ministry Yesus. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan pada orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia melihat, memperhatikan nasib orang miskin, melainkan ia seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Orang-orang melihat Yesus itu jawaban untuk kelelahan ataupun masalah orang-orang miskin, orang-orang yang terhilang. Tetapi Yudas melihat Yesus sumber pendapatannya, sumber keuntungannya. Tuhan adalah untuk keuntungannya. Bukankah hari-hari ini banyak sekali orang percaya yang bersikap seperti ini? Lambat laun kita akan mulai menyangkal Yesus karena kita hanya melihat Tuhan untuk supaya saya dapat keuntungan, supaya saya diberkati, supaya saya dilindungi. Saudara, nggak salah, Tuhan adalah sumber berkat kita. Tuhan juga adalah melindungi kita. Tetapi kalau ini yang hanya kita lihat, maka kita akan terjebak. Kita tidak akan membangun suatu hal yang kokoh, saudara-saudari. Amin. Lalu yang lain yang paling penting dari semuanya ini, apakah siapa yang Anda ataupun siapa yang kita lihat? Kita lihat Allah itu siapa? Tuhan itu siapa?
Apakah kita melihat Allah itu sebagai Bapa atau Hakim? Kalau kita melihat sebagai Bapa, maka kita akan melihat dan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi kita, Dia di pihak kita, dan sebagai Bapa, Dia memberikan warisan buat kita. Tapi kalau kita lihat sebagai Dia adalah Hakim, dan memang Dia Hakim, tetapi Dia Hakim bagi orang-orang yang tidak percaya Dia, maka kita akan kita akan taruh di pikiran kita bahwa kita akan dihakimin, kita akan dihukum, dan kalau kita, tujuan kita hanya lolos, saudara, lolos dari hukuman sudah untung. Jadi kita nggak mengharapkan sesuatu yang besar. Kita tidak melihat diri kita anak, tetapi kita melihat diri kita hamba, saudari. Amin. Saudara, dua prinsip ini dulu kita akan melihat, ya, yang Tuhan akan tuntun. Apa yang kita lihat dan siapa yang kita lihat. Perhatikan sungguh-sungguh, semua dimulai dari situ. Filternya ini, saudara. Orang percaya melihat, ya, mengalami hidup di dunia yang sama. Kita hidup di dunia. Dan saat ini mungkin Anda tinggal di Indonesia, kita semua yang mendengar di Indonesia. Dan juga mungkin yang mendengar dari Jakarta tinggal di Jakarta. Tetapi apa yang Anda lihat, siapa yang kita lihat bisa berbeda. Dan Tuhan mau menuntun kita lewat filter ini. Kembali dengan tema apa yang kita bangun. Ketika kita tahu ya apa yang akan kita bangun, kemudian kita lihat siapa yang kita lihat. Ya, kita lihat siapa kita lihat siapa yang punya bangunan. Saudara, maka kita mulai. Ketika itu eksekusinya adalah memulai dengan fondasi. Apa yang harus saya mulai duluan adalah saya mulai fondasi dulu. Amin, saudara. Fondasi adalah sesuatu yang awal yang Anda dan saya harus kerjakan. Untuk menuai, Anda harus mulai dengan fondasi. Untuk Anda mulai menuai, karena Tuhan katakan ini masa menuai, maka kita mulai dengan fondasi. Banyak orang mau langsung menuai tanpa melihat fondasi. Banyak orang mau menuai tanpa pernah menabur. Itu nggak mungkin, saudara-saudari. Amin. Nah, fondasi adalah sesuatu yang awal. Benar? Untuk itulah kita harus melihat sesuatu yang awal adalah dalam kitab Kejadian. Dan awal daripada manusia dimulai dalam Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di darat, dan segala binatang yang merayap di bumi. Banyak orang hafal ayat ini. Tapi banyak orang tidak menghidupkan gambaran daripada ayat ini, saudara. Saudara-saudari, menuai adalah hasil mengkokohkan dari fondasi kita. Saat kita mulai dari awal, dari apa tujuan Tuhan, saudara-saudari, kita akan melihat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, keberadaan kita, Tuhan menciptakan menurut gambar laki dan perempuan. Saudara, ini bukan tentang gender, ini tentang gambaran keluarga, saudara-saudari. Mulailah dengan keluarga. Kalau Anda mau mulailah dengan keluarga. Apa maknanya dengan keluarga? Saudara, keluarga adalah gambaran Allah. Makanya Tuhan bilang, menurut gambar diciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakan keluarga, saudari. Tuhan memperlihatkan ini, kasih unjuk pada kita. Keluarga adalah gambaran Allah. Oleh sebab itu jangan tinggalkan keluarga. Oleh sebab itulah kita dilatih. Keluarga kita nggak sempurna, tetapi di dalam keluarga itulah, saudara-saudari. Keluarga bukan berarti saya harus menikah tuh apapun bukan, tetapi enggak, Anda setiap daripada kita, enggak semua orang, Tuhan, ya, Paulus katakan enggak semua orang diberikan karunia untuk tidak menikah, tetapi semua orang lahir di dalam suatu keluarga. Di dalam keluarga inilah, keluarga nggak sempurna, tetapi justru disitulah kita melatih karakter-karakter ilahi. Maka itulah dikatakan beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Ini jangan hanya dilihat secara fisik, kita harus punya banyak anak. Enggak. Tapi Anda harus melihat ini bicara tentang di dalam keluarga, walaupun gak sempurna, tapi disitulah karakter-karakter ilahi, manusia batiniah kita yang melahirkan ataupun juga memunculkan karakter ilahi ini, karakter segambar dengan Allah muncul, saudari.
Anda bukan jadi hebat langsung di tengah masyarakat, tetapi Anda dimulai dengan peduli pada keluarga. Mungkin aja kita bisa berhasil tanpa kita peduli dengan keluarga, tetapi kita nggak bisa menikmati keberhasilan kita terus daripada akhirnya. Amin. Kemudian Tuhan katakan, taklukkanlah dan berkuasalah. Wow, kita bilang taklukkan ikan-ikan, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Bukan saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan dia menciptakan segala yang ada, saat itu belum ada orang. Yang ada adalah ikan-ikan di laut, burung di udara, dan segala yang binatang. Ketika Tuhan mengatakan taklukkan dan berkuasalah, ini dengan kata lain, ya, ketika dia menaklukkan, berkuasa atas segala yang lain, dia mau berdiri buat keluarga. Berdiri bagi keluarga, dan ini lebih ditekankan lagi ketika Keluaran. Musa ketika diutus Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, saudari, saat itu Tuhan kirim tulah supaya Firaun tunduk. Ya, tetapi setelah beberapa tulah Firaun masih enggak juga, dan setelah tulah ke-8 Firaun mulai melunak, dia takut, dia suruh pergi sono beribadah kepada Tuhan. Anda ngelihat dalam Keluaran 10 ayat 89, Firaun berkata, pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya akan pergi? Musa jawab, kami hendak pergi dengan orang-orang muda, orang tua, anak-anak, lelaki, perempuan kami. Sudah Musa bicara adalah kami pergi dengan keluarga kami, semua keluarga kami. Dia berdiri buat keluarga. Memang mungkin nggak ada keluarga Musa yang sedara di situ ataupun anak istrinya, tetapi ada keluarga sebangsanya. Dia berdiri buat keluarga sebangsanya. Dan dikatakan lagi, Pak, tapi kan dia juga singgung kambing domba. Saudara, kambing domba, lembu sapi, tujuan Musa apa yang pertama? Ketika dia keluar, harus ada yang menopang keluarga ini. Akanannya. Di padang gurun nggak ada rumput segala, mereka perlu kambing domba, bukan? Untuk menjadi makanan mereka. Itu pikiran pertama. Tetapi juga sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Saudara, dengan kata lain, Musa yang berdiri buat keluarga adalah juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka dan juga untuk kerohanian mereka, beribadah kerohanian mereka. Keluarga bukan hanya tempat Anda dilahirkan, tempat Anda disatukan, tetapi keluarga juga adalah tempat karakter ilahi dimunculkan, tempat kita mulai berdiri, mulai berkorban, mulai belajar mengasihi, saudara, dan mulai mencukupi, belajar untuk mencukupi, belajar untuk mencukupi juga kebutuhan rohani, saudari. Dan indahnya juga Anda melihat ketika Musa berkata bahwa kambing dombanya, lembu sapi itu harus dibawa untuk beribadah, untuk perayaan untuk Tuhan. Tetapi di sisi lain juga, kambing domba ini, lembu sapi itu juga untuk mencukupi. Dengan kata lain, kalau Anda melihat lebih dalam lagi, Tuhan seperti berbicara, ketika kita beribadah, maka kebutuhan jasmani kita pun akan dicukupi berlimpah-limpah, saudari. Amin. Dan kemudian saudari, ya, fondasi adalah sesuatu yang awal, dan fondasi adalah sesuatu yang ada di dalam. Ketika Anda bangun rumah, tidak mulai bangunannya dulu di atas, tetapi di dalam dulu. Kalau Anda bangun 3 lantai dengan berapa luas, maka itu akan menentukan fondasi. Fondasinya bagaimana supaya bangunan itu kokoh. Kokoh dari gempa, dari getaran, apapun dari usia, saudara-saudari. Jadi di dalam internal. Dunia akan selalu menekankan tentang eksternal, apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan selalu melihat yang di dalam. Kita harus mulai di dalam. Apa itu yang ada di dalam? Firman Tuhan jelas. Yang ada di dalam, yang membuat perbedaan adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Karena kita sedang memulai dalam kerajaan Allah yang datang dari kerajaan Allah dari Tuhan. Memulai dari dalam adalah tentang manusia baru. Yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nggak ada diterima oleh orang lain yang gak terima Yesus. Tetapi siapa yang di dalam Kristus, siapa yang terima Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari, menuai selalu mulai dari dalam. Dan dari dalam itu adalah bicara ciptaan baru, manusia baru dalam kita. Di dalam Kolose 3 ayat 8-10, terjemahan Indonesia sehari-hari, saudari. Sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah, mengamuk, mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali keluar dari mulut perkataan-perkataan caci maki dan perkataan yang kotor. Jangan berbohong satu sama lain. Sebab hidup yang lama, manusia lama kita, dengan segala sifatnya, sudah kalian lepaskan.
Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru, manusia baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri, saudara-saudari. Ketika kita mau membangun, saudara-saudari, yang harus kita mulai ada apa yang dari dalam, bukan yang di luar. Yang di luar mungkin Anda akan melihat bahwa keadaan makin gelap, keadaan gak menopang saya, gak ada yang mendukung saya. Bukan itu, tetapi di dalam bicara, Anda fokus bukan pada di luar, Anda fokus pada membangun manusia baru, sehingga orang bisa melihat perubahan perilaku kita, perkataan kita, kehendak kita, emosi kita. Enggak langsung, kalau Anda bilang, Pak, saya belum bisa saat ini. Enggak apa-apa, Tuhan bilang, Anda sedang diperbaharui. Yang penting fokus Anda benar. Anda sedang diperbaharui terus, ini sedang dibangun. Jangan putus asa. Terus asal Anda tahu, saya sekarang bukan manusia lama yang bereaksi dengan kehendak emosi dunia, tapi saya adalah manusia baru yang bereaksi berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Saya adalah orang kudus, oleh sebab itu saya harus berlaku kudus. Saya adalah orang benar, oleh sebab itu saya harus berlaku benar. Saya adalah orang mulia, oleh sebab itu saya harus memancarkan kemuliaan Allah, saudara-saudari. Amin. Dan kemudian tadi balik lagi, manusia baru ini dalam tadi 2 Korintus 5:17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Di luar Kristus Anda bukan manusia baru. Jadi kuncinya adalah manusia baru itu adalah Anda melihat siapa kita di dalam Yesus. Dengan perkataan lain, hidupilah siapa kita di dalam Kristus, karena kita sesungguhnya adalah manusia baru. Ya, sesungguhnya manusia baru itu sudah ada ketika Anda melihat siapa Anda dalam Kristus. Nggak kelihatan dari eksternal. Kita nggak melihat, saya bentuknya sama, fisik sama. Jiwa kita juga sama. Tetapi roh kita beda. Dan jiwa kita harus diubahkan sesuai apa yang roh kita itu. Karena jiwa itu ya levelnya, tingkatnya adalah di bawah roh seharusnya. Emosi kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita harus ditentukan oleh roh. Tapi kadang kita balik, saudara. Jiwa kita ini, emosi kita, perasaan, kehendak, pikiran kita yang menentukan kita. Harusnya roh, manusia baru ini. Ya. Jadi harusnya kita mulai berpikir, berperasaan, melihat cara kita melihat dan mempercayai, dan kehendak kita adalah melihat kita siapa di dalam Kristus. Amin. Dan kalau kita melihat siapa kita dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, saudari. Dan di dalam, bagaimana Anda melihat manusia ciptaan Kristus di dalam Kristus ini? Bagaimana Anda melihatnya? Saudara-saudari, Anda melihat siapa dalam Kristus, bukan sekedar melihat, tapi Anda mulai melihat siapa Anda. Anda mulai melihat contohnya, begitu banyak saudara. Ini begitu banyak. Nanti Anda, PR Anda, cari di Alkitab, ya siapa Anda di dalam Kristus. Begitu banyak di dalam perjanjian baru tentunya. Karena Anda di dalam Kristus hanya setelah Yesus mati buat kita dan bangkit buat kita, saudari. Anda akan melihat contohnya di dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini bukan bicara nanti Anda baru dapat berkat rohani di dalam surga. Bukan. Kalau bahasa aslinya adalah berkat rohani dalam realitas ataupun dari kerajaan surga. Sumbernya bukan dunia. Berkat rohani itu yang adikodrati itu sumbernya dari surga. Jadi di dalam Kristus Anda memiliki berkat yang sumbernya dari surga. Makanya dikatakan Allah akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut keadaan dunia, saudari. Anda akan melihat juga, saudara, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, karena sama seperti Dia, karena kita ada di dalam Kristus, maka kita juga di dalam dunia ini. Ketika kita berjalan di dunia ini seperti Yesus berjalan di dunia ini. Kalau Yesus mampu melakukan mujizat, kita pun juga, saudara. Amin. Kalau Yesus punya hikmat, kita pun juga. Banyak sekali. Nanti Anda kerjakan PR Anda. Cari ayat-ayat yang menunjukkan Anda di dalam Kristus ataupun Anda di dalam Dia, di dalam Yesus. Amin, saudari. Dan saya mau kasih Anda ayat yang luar biasa ini juga sebagai penutup, Galatia 2 ayat 20. Dalam bahasa Inggrisnya, I'm crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith
of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Kenapa saya kasih bahasa Inggris? Apakah saya mau sosokan bahasa Inggris? Enggak, saudara. Ini adalah terjemahan asli sesuai dengan bahasa aslinya. Terjemahan Indonesianya, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kita sering pakai ayat ini, tetapi kita sering pakai ayat ini untuk menanggung masalah. Kristus yang hidup, saya menyangkal kehendak saya. Benar saudara, kita mau berusaha untuk merubah pembaruan budi kita, supaya kehendak kita adalah kehendak Kristus, selaras dengan kehendak firman Tuhan. Tetapi kita hidup sekarang bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Tetapi juga menunjukkan pada masa menuai ini ada menunjukkan kuasa Kristus yang hidup dalam saya. Dan Anda lihat perkataan lanjutnya. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani, aku hidup masih pakai tubuh jasmani, adalah hidup oleh iman. Nah, yang menariknya, terjemahan Indonesia bukannya iman dari anak Allah, tetapi iman dalam. Beda saudara-saudari. Iman dari anak Allah dan iman dalam anak Allah. Saudara, beda. Yang ini saya percaya inilah yang dimaksud. Sekarang hidup saya secara jasmani ini sebagai dengan manusia baru adalah hidup karena iman, dan imannya itu bukan iman saya tapi iman dari anak Allah. Kalau iman saya, kita nggak akan mampu. Kita kadang belum mampu untuk melakukan mujizat. Tetapi kalau iman anak Allah, iman Yesus, kalau Yesus bisa membuat mujizat, maka sekarang iman itu hidup dalam Anda, itu pun terjadi. Lihat itu. Itulah yang menghidupkan kita. Amin. Saudara-saudari, ini yang Tuhan mau sampaikan. Ini yang Anda harus saya mulai. Dalam terjemahan TPT-nya, saudara, translation, ini juga indah sekali. Identitasku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus, dan tak lagi hidup, karena paku-paku salib telah menyalibkanku bersamanya. Dan sekarang hidup yang baru ini bukan lagi milikku, karena Kristus hidup di dalam aku. Kristus dan aku jadi satu, karena kita di dalam Dia. Kehidupan baruku diberdayakan oleh iman anak Allah. Ada berdaya, artinya digerakkan. Dan kalau Anda izinkan dia bergerak, maka iman Yesus itulah yang bekerja. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Anda coba renungkan pelan-pelan, saudara. Jadi pada akhirnya Anda ngelihat di sini, saudara. Pak, kalau Tuhan katakan ini tahun menuai, kita akan menuai. Tetapi kita harus mulai dari diri kita yang ada dalam kita. Kita harus menghargai keluarga, berdiri buat keluarga. Keluarga adalah gambaran Allah. Kita harus melihat, membawa keluarga beribadat, saudara. Dan manusia baru ini harus dibangun. Kita harus melihat di dalam kita, diri kita adalah manusia baru, tapi harus dibangun, diperbarui terus, supaya orang melihat karakter Kristus, dan juga Kristus di dalam kita. Hidupi iman Kristus, aktifkan di dalam kita, saudara. Jadi yang harus dilakukan untuk siap menuai, tadi kita ngelihat ada dua prinsip, dua rule. What do you see? Saya mau katakan sekarang, hari ini, apa yang Anda lihat tentang keluarga? Kita adalah bagian keluarga. Bukan kita, saya belum berkeluarga Pak, saya belum married. Bukan itu. Setiap daripada kita adalah bagian dari keluarga. Apa yang Anda lihat ke keluarga Anda? Apakah Anda melihat keluarga itu penghalang, atau keluarga adalah alat Tuhan untuk menopang kita, ataupun keluarga adalah Tuhan tempatkan untuk kita berdiri bagi keluarga? Tetapi apakah juga Anda melihat tidak boleh ada satu orang pun di keluarga saya yang tidak beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan taruh kita di keluarga juga untuk menjadi alat memulihkan hati yang terluka, menjamah mereka yang lelah, dan terus memberikan pengharapan, mengaktifkan iman mereka dengan kasih. Galatia katakan, iman diaktifkan oleh kasih. Keluarga harus ada kasih sehingga iman itu jadi aktif. Kemudian, siapa yang kita lihat? Apakah Anda melihat diri kita adalah manusia baru? Atau biasa-biasa aja?
Karena kita ngelihat hanya sekedar penglihatan jasmani, kita nggak lihat penglihatan rohani. Kita manusia baru, sebab itu saya harus dibangun. Sebab itu saya manusia baru di dalam Kristus, ada iman Yesus. Oleh sebab itu iman Yesus harus menghidupkan kehidupan saya. Bukan lagi tentang saya, bukan lagi keterbatasan saya. Amin saudara. Renungkan itu. Yuk kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur sesuai dengan tuntunan yang daripadamu melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mulai membangun di dalam kehidupan kami sebagai fondasi, yaitu keluarga yang Tuhan percayakan, maupun juga baik itu keluarga saudara maupun juga keluarga secara rohani dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa keluarga adalah bagian daripada gambaran Allah untuk menciptakan karakter-karakter ilahi daripadamu. Kami mau berdiri buat keluarga kami. Keluarga kami gak sempurna, tetapi kami mau berdiri Tuhan buat keluarga ini. Dan kami juga mau membawa dan seluruh keluarga ini beribadah kepadamu Tuhan. Kami melihat keluarga kami semua Tuhan melayani Engkau, beribadah kepadamu di dalam segala hal Tuhan, di dalam segala aktivitas mereka, di dalam segala keterlibatan mereka di bidang apapun juga, mereka melayanimu Tuhan. Kami bersyukur juga kami melihat juga manusia baru di dalam diri kami yang menghidupkan kami Tuhan. Dan kami tahu itu terus harus dibangun. Kami belum selesai. Manusia baru ini harus terus memunculkan karakter Kristus. Dan bukan hanya karakter Kristus Tuhan, tetapi juga Tuhan kedahsyatan, keluar biasaan Kristus di dalam otoritas dan kuasa bisa kami hidupi, bukan dengan segala sesuatu yang datang dari dunia, tetapi dari kerajaan Allah. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami dimanapun kami ada bisa meninggikan Bapa di surga, mempermuliakan Tuhan Yesus, menyatakan karya Roh Kudus, sehingga bangsa-bangsa menjadi diberkati oleh keberadaan kami. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua, saudara. Haleluya.